Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rosa Tarigan, saya dari kelas D angkatan 2019. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Khotijah telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya melalui video kali ini. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan tugas bulan Februari dan bulan Maret. Yang pertama, tugas bulan Februari saya adalah kasus PTUN nomor nomor 23 garing G tahun 2010 PTUN Samarinda. Jadi penggugat pertamanya di kasus ini ada Aji Indirawati, terus penggugat keduanya ada Dradsyah, dan penggugat tiganya ada Basri. Dan tergugatnya ada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dan ada tergugat duanya, intervensi 1 itu atas nama Muslianto. Jadi yang menjadi objek sengketa dalam gugatan kali ini itu adalah sertifikat hak milik tanah nomor 156 tanggal 30 Desember tahun 2005 yang terletak di Desa Lowalepu, Kecamatan Tenggarong Seberang. Dan dari dasar hukum atas objek sengketa kali ini itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan putusan hakim terkait gugatan ini itu di mana putusan hakim ini menolak eksepsi tergugat dan tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi. Nah, dalam pokok perkara ini hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan bahwa pihak hak milik atas tanah tersebut itu pemegang haknya itu adalah atas nama Muslianto. Dan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan ini tuh tertera atas nama Musriani dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat selain dan selebihnya, menghukum penggugat intervensi tergugat 1, tergugat 2, intervensi 1, tergugat 2, intervensi 2, tergugat 2, dan seterusnya. Dan juga dikenakan membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp3.330.000. Dan kategori dalam kasus ini dia termasuk dalam PTUN tentang pertanahan. Itu adalah kasus di bulan Februari saya. Sedangkan kasus di bulan Maret, pada bulan Maret saya mendapat kasus bulan Maret saya, subjek hukumnya Samsul Arifin, Bupati Langkat, Sumatera Utara, periode tahun 2000 sampai 2007. Objek hukumnya adalah penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi. Unsur kerugian yang
yang diperbuat oleh Samsul Arifin ini, total kerugiannya itu mencapai 98,7 miliar. Dan dasar hukumnya terdapat di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 55 ayat 1 dan KUH pidana, dan juga ada di pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Keterangan atau kategori bidangnya itu adalah kasus hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi. Atas kasus tersebut, pemberhentian Samsul Arifin itu tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 5 tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang pemberhentian Samsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 2008 sampai 2013. Yang kedua itu pertimbangan hukum yang dijadikan landasan yaitu adalah putusan Mahkamah Agung nomor 472 tahun 2012 tanggal 3 Mei yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh Samsul Arifin. Yang ketiga adalah Mahkamah Agung itu menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta subsidiar dan 6 bulan kurungan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga Ibu berkenan apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.